Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini alhamdulillah kita akan memasuki tanggal 14 Sya'ban. Artinya beberapa jam ke depan kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban insyaallah. Nah, tanggal ini ya bukan sekedar penanda kalender saja, enggak ya. Malah menjadi malam terakhir kita untuk bersiap-siap ya sebelum Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ampunannya dengan sangat luas. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak awal telah mengingatkan umatnya tentang posisi bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan." Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Nah, dan kelalaian itulah ya biasanya terlihat jelas di hari-hari seperti ini. Sebagian orang mungkin ya baru sadar ketika bulan Ramadan sudah di depan mata. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengajarkan bahwa persiapan itu dimulai dari jauh sebelumnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam paling banyak berpuasa sebagaimana beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan kerja ruhani. Ya, bukan bulan untuk menunggu saja. Bukan bulan untuk santai-santai saja ya, tetapi bulan untuk mempersiapkan diri agar saat Ramadan datang kita sudah siap, kita sudah ready ya. Dan puncak kesadaran itu berada pada malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu dia mengampuni semuanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah, hadis ini tidak mengajarkan kita untuk mencari ampunan dengan ritual-ritual yang rumit. Tetapi dengan apa? Dengan membersihkan yang namanya pondasi hidup kita. Yang namanya syirik itu merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita ya. Permusuhan itu merusak yang namanya hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia ya. Maka tanggal 14 Sya'ban ini sejatinya adalah malam membersihkan dua hal ini ya. Jika ada di dalam diri kita ya ada keyakinan yang tidak lurus, kita luruskan ya, kita bertekad untuk meluruskan. Jika ada di dalam diri kita ini ada dendam ya yang kita simpan, kita lepaskan, kita maafkan ya. Jika ada permusuhan yang masih dipelihara, kita sudahilah ya. Karena boleh jadi penghalang ampunan ya, penghalang ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu bukan dosa besar, tetapi hati yang enggan ya, enggan memaafkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi taubat itu bukan hanya meninggalkan dosa, bukan, tetapi juga membersihkan hati dari sifat-sifat yang menghalang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban menurut sunnah? Jawabannya sederhana. Jawabannya lurus ya. Lakukan ibadah-ibadah yang memang telah disyariatkan setiap malam. Salat malam sesuai kemampuan, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Bukan karena malam ini berbeda secara ritual, bukan. Tetapi karena kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di saat kita sedang taat.
Tidak ada dalil yang sahih ya, menurut keterbatasan saya. Tidak ada dalil sahih yang menetapkan sholat khusus dalam jumlah rakaat tertentu, apalagi dilakukan secara berjamaah pada malam ini ya. Maka sikap yang benar adalah tidak meremehkan malamnya, dan tidak pula kita membuat cara ibadah ya, ritual-ritual yang tidak dicontohkan. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ya sesuatu yang bukan darinya, fahuwa radd, maka ia tertolak. Jadi tanggal 14 Sya'ban ini adalah momen muhasabah ya. Sebelum pintu ampunan dibuka, kita bertanya kepada diri kita, apakah kita ya, apakah aku ini masih menyimpan benci ya? Apakah aku masih menunda taubat ya? Apakah aku ya siap jika malam ini Allah Subhanahu wa taala melihat aku, melihat hatiku? Jika belum, maka inilah saatnya ya. Karena orang yang paling beruntung bukan orang yang paling banyak ibadahnya, bukan, tetapi yang paling jujur taubatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika malam nisfu Sya'ban datang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mendapati kita dalam keadaan ingin kembali, ingin memperbaiki diri, dan ingin memulai Ramadan dengan hati yang bersih. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi